Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita salam di dalam salat, yaitu di tasyahud akhir, setelah kita membaca tahiyat, at-tahiyyatu lillah, kemudian kita membaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah sampai selanjutnya, kemudian kita masuk kepada membaca salawat kepada Nabi, maka kita disunahkan untuk berdoa di akhir salat kita sebelum salam. Karena itu merupakan tempatnya diijabah doa seorang hamba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa doa kepada kita di dalam tasyahud akhir. Karena di situ merupakan waktu yang ijabah. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah pada pertemuan yang lalu, dengan kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, siksa jahannam. Wa min adzabil qabri, dan yang kedua dari siksa kubur. Yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku juga berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan yang keempat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, yang riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu an. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat Nabi. Beliau adalah merupakan afdhalus sahabah, sahabat yang paling utama. Di antara sahabat yang lain adalah apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan beliau adalah seorang khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW meninggal. Disebutkan dalam riwayat tersebut, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq pernah menyampaikan kalimat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah
berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita tahu bagaimana beliau adalah afdhalus sahabah, sahabat yang paling utama. Beliau adalah sahabat yang alim. Beliau juga dijamin salah satu sahabat yang dijamin masuk apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau dalam hal ini masih minta diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu doa. Di mana kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Alimni du'aan." Ajarkanlah kepadaku satu doa. Ad'u bihi fi salati. Yang aku bisa berdoa dengan doa tersebut di dalam salatku. Qala, maka kata Rasulullah SAW, "Qul," katakan hai Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Muttafaqun alaih. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah, katakan hai Abu Bakar, "Allahumma inni," ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, pernah berbuat zalim nafsi terhadap diriku sendiri. Zulman katsiran, dengan perbuatan zalim yang sangat banyak. Jadi sebuah pengakuan dari seorang hamba adalah, aku pernah berbuat zalim terhadap diri aku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiruz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah aku maghfiratan min indik, satu ampunan yang dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, lagi maha penyayang. Hadis ini muttafaqun alaih. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin dari bapak-bapak sudah banyak yang hafal atau sudah belum hafal. Kalau belum, mari kita baca sama-sama. Ikuti saya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka anta al-ghafur ar-rahim. Ya, satu doa yang disunahkan untuk kita baca dan diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat tasyahud akhir kita di dalam sholat. Jamaah sekalian, zulman katsiran, sebuah pengakuan seorang hamba tentang bahwa dia berbuat zalim. Pengakuannya apa? Berbuat zalim. Dan yang kedua adalah di sini disebutkan, allamani du'aan ad'u bihi fi sholati. Ajarkanlah aku satu doa yang aku bisa berdoa dengan kalimat tersebut fi sholati, di dalam sholatku. Kata para ulama, zahir daripada hadis ini adalah umumus sholat. Sholat apa saja, baik sholat wajib maupun apa? Sholat sunnah. Kenapa? Karena tidak ditetapkan di sini oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis ini juga Abu Bakar tidak apa? Menetapkan tentang sholat wajib, tapi fi sholati, di dalam sholatku. Berarti apa? Umum, sholat apa saja. Namun yang dimaksud dengan sholat di sini adalah pada saat seseorang duduk setelah dia membaca tasyahud, membaca sholawat, kemudian sebelum dia salam. Jadi sebelum dia salam dalam tasyahud akhir, maka disunahkan untuk membaca doa ini. Yang kedua, disebutkan di sini satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan mengakui perbuatan zalim. Zulman katsira. Inni zalamtu nafsi
zulman katsira. Ya. Kemudian setelah itu faghfirli maghfiratan min indik. Ya. Faghfirli maghfiratan min indik. Kemudian minta kepada Allah SWT agar Allah SWT mengampuniku dengan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Engkau ya Allah, bukan dari manusia, tapi pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Di sini kalau kita lihat dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnul Murqan atau Ibnul Mulqin, disebutkan ma ahsana hadat tertib. Alangkah bagusnya tertib doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi alangkah indahnya susunan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Fa innahu quddima i'tirafuhu bidzambi. Karena di dalam doa tersebut diawali dengan di mana seorang hamba mengakui tentang dosanya. Jadi sebelum dia berdoa, dia mengakui dulu terhadap apa? Dosa-dosanya. Summa bil wahdaniyati. Kemudian setelah itu dia mengakui tentang bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan wala yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu kan keesaan Allah di mana tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Berarti apa? Mengakui tentang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dosa-dosa. Kemudian setelah itu dia sa'alal maghfirah. Minta ampunan. Ya. Faghfirli. Meminta apa? Ampunan. Jadi pertama pengakuan bahwa dia apa? Telah berbuat zalim. Yang kedua mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada yang bisa mengampuni hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga minta apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Pengampunan. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama li'annal i'tiraf, sesungguhnya doa yang diawali dengan pengakuan seorang hamba terhadap dosanya aqrabu ilal afwi. Itu akan mendekati kepada dimaafkannya dosa tersebut oleh Allah SWT. Kenapa? Dia udah ngaku duluan. Jadi apa? Ngaku duluan bahwa dia apa? Punya dosa. Sehingga ini lebih dekat untuk bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassana'u alal mas'ul aqrabu liqabuli mas'alatihi. Dan yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala itu lebih mendekati kepada diterimanya permintaan dia. Di mana Allah Subhanahu wa taala kan yang memberi. Kemudian sebelum dia minta, dia puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendekati kepada diterimanya doa tersebut. Jadi dalam berdoa itu juga kita harus pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, mengakui terhadap apa? Dosa-dosa kita, dan itu akan mendekati kita untuk apa? Diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Ya. Yang pertama adalah dari kefakihan seorang yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fakih itu apa? Mendalamnya pemahaman beliau terhadap syariat Islam, terhadap dinul Islam, sehingga beliau mengetahui bahwa sholat itu merupakan tempat di mana hubungan antara hamba dan hubungan antara hamba dengan apa? Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui betul bahwa yang namanya sholat itu merupakan hubungan seorang hamba terhadap Rabb-nya itu sangat dekat. Sehingga karena sangat dekat, maka di situ pasti ada doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat dia bertasyahud akhir. Itu dekat. Walaupun juga di situ apa? Ada lagi tentang bersujud, di mana disebutkan aqrabun nasi indallahi aqrabuhu apa? Aksaruhum sujudan. Jadi hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba yang paling apa? Banyak sujudnya. Jadi kalau dia banyak sujudnya maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam tasyahud pun begitu. Kenapa? Karena di situ diperintahkan untuk berdoa. Ya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengajarkan satu doa yang bermanfaat doa tersebut. Dan sesuai dengan doa tersebut pada waktu dia sholat, sesuai dengan makomnya. Ya. Pertama, pada saat dia sholat dia mengakui tentang apa? Dosa-dosanya.
Yang kedua, pada saat dia sholat, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia sholat juga dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu dia memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah ya Allah al-ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diminta lalu dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu doa yang bisa mengangkat derajatnya. Yaitu mengangkat derajatnya sahibnya, temannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq ke derajat yang tinggi. Kemudian mengajarkan juga al-wasilah al-qaribah. Mengajarkan bagaimana wasilah, cara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diawali dengan mengakui bahwa dia berbuat zalim. Yang kedua, mengakui tentang ketauhidan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka antal ghafurur rahim. Dan ini merupakan tertibud doa. Para ulama mengatakan susunan doa yang sangat bagus, yang sangat indah. Kenapa? Karena ini mencakup syarat-syarat dalam berdoa. Kemudian dari hadis tadi juga disebutkan al-hadis dalilun ala syar'iyyatid du'a fis shalah. Hadis itu merupakan sebuah dalil atas diperintahkan kita untuk berdoa di dalam salat secara mutlak. Ya. Jadi Di dalam salat secara mutlak. Di mana kita ketika salat, makanya sesuai dengan salat apa sih sesungguhnya salat? As-salatu ad-du'a. Salat itu sesungguhnya doa sebenarnya. Secara bahasa itu As-salatu hiya ad-du'a. Salat itu doa. Dan doa itu merupakan afdalul ibadah. Ibadah yang paling utama. Di antara ibadah-ibadah yang lain, maka doa itu merupakan ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena ketika seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba tersebut memperlihatkan dirinya bahwa dirinya itu butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka ketika seorang hamba butuh hanya kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Makanya dia termasuk doa itu termasuk afdalul ibadah, ibadah yang paling utama. Nah, sehingga di dalam setiap ibadah itu di situ ada unsur-unsur doa. Kita mau laksanakan ibadah haji, saat kita ibadah haji aja banyak doa-doa yang kita lakukan. Kita umroh, Rabbana atina pada saat kita keliling Ka'bah itu. Lalu saat dimana kita melaksanakan saum juga diperintahkan untuk berdoa pada saat berbuka, pada saat kita berpuasa juga begitu. Pada saat kita sholat, apalagi sesuai dengan namanya as-sholat, itu secara bahasa adalah doa, di mana dalam setiap sholat itu pasti di situ ada unsur-unsur ibadah. Termasuk pada saat kita sujud pun di situ ada unsur-unsur doa gitu ya. Unsur-unsur doa. Pada saat kita mengatakan pada saat doa iftitah saja, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu juga ada unsur doa di situ. Pada saat kita sholat pun ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu pun doa. Jadi begitu banyak doa dalam setiap ibadah kita, termasuk di dalam sholat kita. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga hadis itu merupakan dalil atas diperintahkannya doa dalam sholat secara mutlak. Tidak ada ulama yang menyelisihi. Dan salah satu tempat di mana kita diperintahkan untuk berdoa adalah pada saat ba'dat tasyahud wassalah. Pada saat kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, kemudian kita berselawat. Habis berselawat kita diperintahkan untuk berdoa, disebutkan dalam hadis fal yakhtar minad du'a'i ma syaa. Maka hendaklah dia memilih dari satu doa yang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Silahkan dia pilih yang kita hafal dari hadis Rasulullah SAW atau apa yang kita minta, silakan untuk membaca doa. Kemudian hadis tersebut juga menjelaskan i'tiraful abdi, di mana seorang hamba mengakui dosa-dosanya dengan min taqsirihi bil wajib. Dosa-dosanya berupa dia teledor di dalam melakukan kewajiban. Apa teledor bahasa kita ini? Jadi teledor itu lengah di dalam melakukan
kewajiban. Kadang dia tinggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taksiru bil wajibat. Itu pengakuan seorang hamba. Kemudian yang kedua, au irtikabihi al manhiyat, atau dia melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan at-tawassul ilallah. Ini merupakan tawassul pelantara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna ketika kita meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ketika kita meminta hajat dan ketika kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Sehingga an-nadda'i, orang yang berdoa, hendaknya dia memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan makamnya. Karena dia meminta Karena dia minta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini ditutup dengan innaka antal ghafurur rahim. Jadi sesuai. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Ini dua kata yang sering digandeng antara Al-Ghafur Rahim. Kenapa? Karena seseorang tidaklah dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT kecuali dia harus mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Jadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Ghafur, Ar-Rahim, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang selalu digandengkan. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis juga menyebutkan at-targhib fi talabil ilmi. Hadis itu menjelaskan tentang bagaimana antusiasnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang talabul ilmi, menuntut ilmu. Kenapa? Karena yang disebut dengan minta diajarkan berarti dia mau mencari ilmu. Alimni du'aan, ajarkan padaku satu doa. Berarti apa? Dia betul-betul mengisi di mana saja ketika ketemu Rasulullah SAW, itu tidak lupa untuk senantiasa belajar pada Rasulullah SAW, menuntut ilmu. Jadi waktunya itu tidak disia-siakan. Waktunya tidak disia-siakan. Selalu ketika ketemu Rasulullah, apa yang diajarkan? Salah satunya adalah ajarkanlah padaku satu doa yang aku bisa berdoa dengan tersebut dalam salatku. Jadi para sahabat itu kalau masalah urusan ilmu mereka sangat al-hirsu fil ilmi. Mereka sangat al-hirs. Hirs itu kalau bahasa kita sangat, ya kalau disebut rakus kan harta ya, rakus ya. Sangat antusias. Ya. Antusias itu sangat berapi-api di dalam menuntut ilmu. Gitu. Yang kedua, wasu'alul ulama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kita tahu bagaimana beliau juga tahu bagaimana cara membaca doa. Ya. Beliau juga tahu bagaimana tentang keutamaan doa. Beliau juga kita yakin bisa membuat sebuah doa, tapi tetap beliau minta diajarkan tentang doa gitu ya, oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pasti sesuatu yang sangat baik. Ya, Abu Bakar As-Siddiq siapa yang nggak kenal? Beliau adalah ahli syair. Beliau mampu untuk membuat syair-syair yang gitu banyak. Ya. Dengan kalimat-kalimat yang indah. Tapi tentang doa saja minta diajarkan gitu. Ini menjelaskan beliau menjelaskan bahwa bagaimana pun juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. La siyama, apalagi disebutkan di sini fil masail hamah, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang penting. Kan ini hal yang penting. Di mana dalam salat itu Salat itu adalah perkara yang sangat penting. Salat itu perkara yang sangat penting. Doa di dalam salat itu juga perkara yang sangat penting. Kemudian wa fihi wujubu nashil alim al-muta'allim. Jadi di dalam hadis tersebut juga wajib bagi seseorang yang alim itu ketika ditanya maka dia mengajarkannya. Wajib bagi seorang yang alim ketika ditanya maka wajib untuk mengajarkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika minta Abu Bakar minta mengajarkan satu doa, diajarkan. Nggak diem aja, diajarkan gitu. Maka bagi kita juga diwajibkan bagi seorang yang alim ketika ditanya oleh orang yang mau belajar bagaimana tentang ini, maka wajib bagi dia itu untuk menjawabnya. Apalagi hal tersebut yang berkenaan dengan anfa'ulahu, yang sangat bermanfaat. Kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan ada beberapa doa-doa lain sesungguhnya, bukan ini saja, yang disunahkan untuk
dilakukan menjelang salam. Ya, menjelang salam apa? Sebelum salam maksudnya. Dari apa? Salat tersebut. Salah satunya kalau kita tutup dalam doa tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Kita tutup doa kita di salat itu. Sebelum kita salam baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud, ya. Maka Rasulullah SAW ketika membaca apa? Menutup doanya di dalam apa? Salat tasyahud akhir itu beliau membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau juga ada lagi riwayat lain yang mengajarkan tentang doa sebelum apa? Salam, setelah salawat, setelah membaca tasyahud dan setelah membaca salawat adalah dengan membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah aku. Ini satu doa juga. Ya Allah, ampunilah aku. Ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan, dosa-dosaku yang pernah aku lakukan, ampunilah aku ya Allah. Wa ma akhartu, dan ampuni juga apa yang akan aku lakukan nanti. Kita nggak tahu, bisa jadi pada saat kita lakukan itu ternyata apa? Perbuatan dosa. Minta kita di apa? Minta kita kepada Allah SWT untuk diampuni. Wa ma asrartu, dan apa yang tersembunyi. Yang tersembunyi, yang kita juga kadang-kadang nggak tahu. Ternyata yang kita lakukan apa? Berdosa. Maka kita minta ampunan kepada Allah SWT. Wa ma a'lantu, dan apa yang nampak, kelihatan, yang kita tahu. Wa ma asrabtu, dan apa yang berlebih-lebihan, israf. Apa yang kita lakukan dosa itu apa? Berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lamu bihi. Dan tidaklah engkau tidaklah kecuali engkau yang sangat lebih mengetahui tentang hal tersebut. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang pernah kita lakukan. Ini termasuk daripada apa? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan lagi di dalam hadis, wa minha wasiyatuhu alaihi salamu li Mu'ad. Dan di antara hadis yang menjelaskan tentang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad radhiyallahu an, disebutkan la tada'unna Mu'ad la tada'unna dubura kulli salatin antakul. Mu'ad, jangan engkau tinggalkan di akhir dari setiap kamu sholat. Di akhir dari setiap kamu sholat. Untuk kamu ucapkan bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini apa? Khususan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan la tada'unna. La tada'unna dubura kulli sholatin. Jangan kamu meninggalkan. Berarti baca terus ini. La tada'unna, jangan kamu tinggalkan di akhir dari setiap sholat. Sebelum salam maksudnya, di akhir sholat. Antakulah, untuk kamu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Ya Allah, a'inni, tolonglah saya ala dzikrika, agar saya bisa senantiasa zikrik, mengingat engkau ya Allah. Jadi kita minta tolong agar kita selalu ingat Allah SWT. Artinya apa? Manusia itu makhluk yang sangat lemah. Sehingga kita butuh pertolongan Allah SWT. Sampai kepada kita mengingat Allah SWT pun kita minta agar Allah SWT apa? Tolong kita, agar senantiasa kita ingat Allah SWT. Wa syukrika, dan minta tolong juga kepada Allah SWT agar kita menjadi orang yang bersyukur pada engkau ya Allah. Jadi minta tolong juga kepada Allah SWT. Jadi jangan sampai kita merasa pokoknya aneh gampang deh, aneh udah ngaji banyak kesana kemari, nggak perlu apa minta tolong. Tidak, tetap kita butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal dengan apa? La tada'unna dubura kulli salat. Jangan kau tinggalkan di belakang setiap sholat engkau. Dubur itu apa? Dubur itu enggak dubur. Dubur itu kan bahasa kita sebetulnya. Tapi maksudnya sini apa? Di belakang setiap sholat engkau. Sebelum salam maksudnya. Dengan mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga. Dan minta juga tolong kepada Allah SWT agar kita bagus dalam beribadah kepada Allah SWT. Tolonglah aku agar ibadahku bagus terhadapmu ya Allah. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Coba kita baca. Allahumma
a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kemudian wala yata'ayyan doaun khasun. Jadi tidaklah doa tertentu saja gitu. Boleh yang lain-lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah atau ada doa khusus yang kita inginkan gitu. Namun tentunya kata para ulama yang paling bagus adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak tertentu dengan doa apa yang diajarkan saja. Kenapa? Karena disebutkan summa liyatakhayyar minad doa ajabahu ilaih. Kemudian hendaklah dia memilih dari doa-doa yang ia inginkan untuk melakukannya, untuk membacanya. Tapi disebutkan oleh para ulama, walakin ad-du'aul waridul ma'sur afdalu min ghairihi. Akan tetapi doa yang datang, yang maksur dari Rasulullah SAW, yang diajarkan langsung dari Rasulullah SAW, afdalu min ghairihi, itu lebih utama dari yang lainnya. Kenapa? Karena doa yang diajarkan Rasulullah SAW pasti baik. Apapun juga. Makanya apa? Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an minta diajarkan satu doa di dalam apa? Salat. Wallahu a'lam. Kemudian zulmul insan yakunu fi ahadi amrayni. Para ulama mengatakan manusia berbuat zalim kadang dua perkara. Di antara apa? Bergantian salah satu apa? Dua perkara. Yang pertama imma taksirun fil wajibat au ta'uddu 'alal muharramat. Yang pertama dia meninggalkan kewajiban, yang kedua dia melaksanakan yang diharamkan. Itu aja dua. Itu kezaliman. Ketika seseorang meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah SWT, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa di bulan Ramadan, nggak ada apa, nggak ada rukhsah, atau dia meninggalkan untuk tidak menuntut ilmu, berarti dia sudah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Atau yang kedua adalah dengan dia melaksanakan yang diharamkan. Udah tahu itu dilarang oleh Allah SWT, tapi masih dilaksanakan. Ini namanya dia sudah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Atau kedua-duanya, udah meninggalkan yang diwajibkan, juga dia apa? Melaksanakan yang diharamkan. Jadi udah dua-duanya itu. Kadang kan salah satu, tapi ini dua-duanya. Nah, apa? Itu apa? Kalau udah dua-duanya berarti dia sudah berbuat zalim terhadap apa? Dirinya dengan zulman katsiran, kezaliman yang sangat apa? Banyak. Kemudian ucapan wala yaghfiruz dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maknanya adalah annal khalqa jami'an la yastati'una ay yaghfiru zillatan wahidatan minaz zallat. Wa innama hadza ila Allah Ta'ala. Para ulama menjelaskan tentang ayat tentang doa wala yaghfiruz dzunuba illa anta. Maksudnya apa? Bahwa makhluk semuanya tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa. Kita nggak bisa mampu untuk mengampuni dosa. Kecuali apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidaklah kita minta untuk pengampunan dosa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta maaf kepada orang iya, minta maaf. Tapi minta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Ampuni saya, bukan kepada manusia. Tapi minta maaf apa? Kenapa? Karena Al-Ghafur itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Al-Ghafur itu kan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghafur itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Gitu. Kalau kepada manusia apa? Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau dimaafkan, maka dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau tidak apa? Dimaafkan, dia akan apa? Berdosa. Kenapa tidak dimaafkan oleh manusia tersebut? Nah, jadi ini apa? Jadi pengampunan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak makhluknya. Ighfirli dzunubi. Ya, disebutkan lagi di sini apa? Satu permintaan dari seorang hamba adalah faghfirli maghfiratan min indik. Faghfirli maghfiratan min indik. Maksudnya apa? Al-maghfirah fiha zawalul makruh. Ampunan itu maksudnya adalah hilangnya sesuatu yang dibenci. Warahmah fiha husulul matlub. Jadi rahmat itu sesuatu yang berhasil untuk kita minta. Ya.
Nah, di sini artinya pengampunan hubungannya kepada rahmat. Pengampunan itu apa? Hubungannya kepada apa? Rahmat. Makanya Rasulullah SAW ketika menutup doa ini dengan Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Tapi warhamni dan kasihanilah aku. Innaka antal ghafur rahim. Karena sesungguhnya engkau adalah al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Ar-rahim. Artinya apa? Rahim itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang-orang mukmin ketika dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Maka disebutkan wa kana bil mu'minina wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah terhadap orang-orang mukmin apa? Rahimah. Bukan rahmana tapi apa? Rahimah. Jadi rahim Allah Subhanahu wa taala walaupun akar katanya sama, kata-kata Rahman dengan Ar-Rahim akar katanya sama dengan dari kata apa? Rahmat. Tapi Rahman itu am di dunia. Siapa saja dia mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Tapi ketika Rahim khusus Allah SWT berikan kepada orang-orang mukmin nanti di akhirat. Sehingga seorang mukmin ketika dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata dari amalnya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidaklah salah seorang kalian masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya saja. Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga ya Rasulullah. Rasulullah ditanya ketika Rasulullah mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu dengan sebab apa? Amalnya saja, semata-mata amalnya saja. Kemudian para sahabat nanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Wala anta." "Engkau juga ya Rasulullah?" "Wala ana, saya juga begitu." "Illa man taghammadahu Allahu bi rahmatihi." Kecuali orang yang Allah berikan rahmat kepada orang tersebut. Jadi, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada orang tersebut, maka dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang meninggal terakhir pada saat dia belum melakukan amalan tapi dia sudah bertobat sebelum apa? Melakukan amal apa? Meninggal setelah itu apa? Meninggal. Padahal dia apa? Banyak amalan yang dia tinggalkan tapi ketika dia bertobat lalu meninggal, dia apa? Mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tobat itu dengan sebab apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan kita apa? Yang penting nanti aja deh kalau kita bertobat nanti aja di akhir-akhir kali aja rahmat Allah datang di situ. Belum tentu. Jadi kita nggak bisa apa? Nggak bisa nebak-nebak. Makanya di sini apa? Mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Kemudian ditambah lagi menjadi 100. Ternyata dia masuk apa? Ke dalam surga dengan sebab taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia bertobat dengan taubatan nasuha yang benar-benar tobat. Sehingga kita tidak bisa menilai seseorang di akhir hayatnya, orang itu pasti masuk neraka. Kenapa? Waktu hidupnya biang kerok banget di dalam apa? Di kampung. Ada dia itu nggak aman. Belum tentu. Bisa jadi di akhir hayat dia bertobat dan ternyata husnul khotimah. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhir hayatnya. Jadi kita nggak bisa mengatakan menilai orang pasti dia masuk surga. Kenapa? Waktu hidup luar biasa amalnya. Belum tentu. Di akhir hayatnya kita nggak tahu. Tugas kita hanya husnuzon kepada orang yang meninggal. Pokoknya yang meninggal apakah pada waktu hidupnya dia biang kerok bahasa kita, yang waktu apa? Waktu hidupnya memang dia orang apa? Baik. Husnuzon aja bahwa dia dalam kondisi husnul khotimah. Itu aja husnuzon. Artinya kalau husnul khotimah dalam keadaan bertauhid. Berarti tugas kita untuk melakukannya 4 hal. Kita mandikan, kita kafankan, kita salatkan, dan kita apa? Kuburkan. 4 hal aja. Kenapa? Karena masih dalam mukmin. Husnuzon. Dan kita husnuzon, kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga dia apa? Dalam keadaan apa? Baik. Bisa mendapatkan surga Allah SWT. Itu saja. Kecuali orang-orang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab,
Masuk ke dalam apa? Sudah. Jadi ada orang-orang yang dijamin masuk surga, ada orang-orang yang dijamin masuk apa? Ke dalam neraka. Yang dijamin masuk surga, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan beberapa sahabat lain yang 10 yang disebutkan dengan apa? Al-Mubasysyarah bil jannah, ya, yang disampaikan berita gembira bahwa mereka apa? Dimasukkan ke dalam surga. Itu dijamin. Ya. Itu apa? Dijamin. Sehingga kita tidak boleh mengatakan, oh Abu Bakar, oh enggak, kenapa? Karena Allah SWT apa? Sudah menjaminnya dan Rasulullah yang menyebutkannya. Gitu. Atau Fir'aun, Abu Lahab, itu jelas mereka apa? Dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Kenapa? Karena sudah disebutkan oleh Allah SWT di dalam apa? Al-Quran. Tabbat yada abi lahabiw wa tabba. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaran dzata lahabna. Saya selanaran dzata lahab. Ini menjelaskan saya kelak dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Berarti dia apa? Dijamin masuk ke dalam apa? Neraka. Di luar itu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, kita berhusnuzon. Kita berhusnuzon. Wah dia baik, mudah-mudahan dengan doa kita Allah SWT kabulkan. Udah gitu. Jangan gara-gara, wah ini sih biang kerok nih, gara-gara dia nih kamu. Jangan. Bisa jadi di akhir hayatnya dia apa? Baik. Oh dia sih ahli surga nih, kenapa? Luar biasa ibadahnya, nggak pernah tinggal. Tapi kita nggak tahu akhir hayatnya. Pokoknya doain aja deh, gitu. Itu saja. Itu apa? Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan hendaknya kita amalkan. Karena sayang kalau kita nggak amalkan. Kenapa? Karena ini doa yang luar biasa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Itu banyak Pak. Termasuk juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau jadi imam baca semua doa ini kesian makmum. Makmum di belakang, nih imam kok diem aja nih. Kita udah resah nih buru-buru dia masih apa? Diam aja, jangan juga. Jadi jadi imam bijak. Ya. Kalau dia mau sholat sendiri, silahkan semua doa dibaca, silahkan itu. Tapi kalau jadi imam apa? Harus bijaksana. Ini saja. Saya tutup dengan karena sudah masuk Isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan sehingga itu menambah amaliyah kita dalam sholat kita. Mudah-mudahan nanti sholat kita di akhirat ketika Allah Subhanahu Wa Taala hisab, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hisabnya. Kita tutup. Subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.